Resmi sebelumnya muncul dalam bocoran bahwa tahun depan akan ada peta baru. Pembangkit listrik tenaga nuklir dan markas antariksa 2.0. Delta Force. Saat ini, medan perang yang luas hampir setiap musim memiliki peta baru. Sedangkan mode operasi, paling-paling memodifikasi peta yang ada. Bahkan butuh beberapa musim hanya untuk membuat satu penjara. Jadi hari ini kita akan membahas mengapa ini terjadi, dan juga membahas bagaimana struktur peta pembangkit listrik tenaga nuklir, bagaimana markas antariksa akan diubah. Pertama, untuk memahami masalah ini, kita harus tahu masalah lain terlebih dahulu, yang mungkin sudah jelas di benak kalian. Mode apa yang paling banyak dimainkan oleh pemain Delta Force saat ini? Saat ini, tidak diragukan lagi adalah operasi. Tetapi mengapa tidak menggunakan semua kapasitas produksi untuk operasi? Sebaliknya, banyak upaya dihabiskan untuk medan perang yang luas. Misalnya, peta baru piramida bahkan mengambil gambar di lokasi syuting. Seni yang sangat halus dan detail, bahkan secara resmi merilis video untuk memperkenalkan proses pembuatannya. Sebenarnya, perilisan peta operasi harus dilakukan dengan hati-hati. Jika peta medan perang yang luas tidak hati-hati, pemain bisa memilih untuk tidak memainkannya. Saat ini, beberapa peta medan perang yang luas sebenarnya tidak seimbang. Bahkan jika pengalaman bermainnya buruk, tetapi karena medan perang yang luas adalah sistem poin, pada akhirnya, keuntungan pemain hanyalah komandan perang dan Mandel Briggs. Tetapi, operasi berbeda. Jika peta baru dirilis, tingkat evakuasi dan keuntungan tinggi, maka tentu saja semua orang akan memainkannya. Itu akan memengaruhi keseimbangan harga di dalam game. Tentu saja, sebaliknya belum tentu. Tingkat evakuasi dan keuntungan rendah, maka tidak ada yang akan memainkannya, dan itu tidak akan mengubah apapun. Misalnya, penjara adalah contoh yang bagus. Perencana sebelumnya membocorkan dalam siaran langsung bahwa ini adalah peta tingkat rendah. Artinya, ada yang biasa. Karena ini adalah peta biasa, saya pikir ini justru akan memengaruhi nasib Delta Force tahun depan. Secara umum, apa karakteristik peta biasa? Bisa masuk dengan perlengkapan rendah, atau tanpa perlengkapan. Dapat membantu pemain mengumpulkan modal awal. Tingkat evakuasi tinggi. Untuk menjamin tingkat evakuasi dan keuntungan, tidak hanya perlu mempertimbangkan distribusi titik sumber daya di peta, tetapi juga mempertimbangkan distribusi titik evakuasi. Misalnya, 2 peta bendungan dan Layali Grove. Pemain harus pergi dari satu sisi peta ke sisi lain untuk evakuasi. Oleh karena itu, titik evakuasi setiap tim mungkin berbeda. Perencana berharap pemain akan bertempur di daerah garis tengah. Di bendungan, Anda harus melewati gedung administrasi. Bahkan sebagian besar area bawah tanah bendungan juga diatur di garis tengah. Peta Layali Grove lebih jelas lagi. Stasiun radar, stasiun kereta, hotel adalah 3 titik pertempuran inti. Dan semuanya memiliki jackpot besar. Dan mari kita lihat Brakes, sebelum ada New Tower of Babel, peta seperti markas antariksa dan penjara bersifat radial. Anda perlu pergi ke area tengah untuk menarik tuas, untuk evakuasi. Pada saat ini, Anda dapat memahami peta semacam ini sebagai arena sirkus Romawi kuno. Pertempurannya sengit. Hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang berhak untuk dievakuasi. Tetapi peta ini juga memiliki titik evakuasi khusus. Misalnya, misi membuang tas atau helipad, sementara di penjara. Tetapi Anda masih perlu pergi dari tengah ke pinggiran. Dan Anda harus membayar harga tertentu, hanya saja harga ini tidak mengharuskan Anda menjadi penyintas terakhir. Berbicara tentang ini, sebelumnya Brakes memiliki mode biasa. Juga dikenal sebagai ruang duel pisau Brakes. Tetapi mengapa kemudian hilang? Mungkin karena alasan ini. Tetapi perencana juga menyadari bahwa pertempuran di peta ini terlalu sengit. Oleh karena itu, mereka melakukan penyesuaian. Misalnya, di Brakes, New Tower of Babel ditambahkan untuk mengurangi tekanan di area tengah museum. Penjara memiliki titik evakuasi luar di laut. Oleh karena itu, jika markas antariksa 2.0 diubah, seharusnya juga akan ditambahkan titik evakuasi tambahan di peta. Berbicara tentang ini, pernahkah kalian memperhatikan bahwa perencana sepertinya tidak pernah menyentuh Layali Grove? Bahkan turnamen operasi sebelumnya, peta lainnya adalah peta kompetisi. Hanya Layali Grove yang bukan. Ini akan dibicarakan lain kali jika ada waktu. Oleh karena itu, kemungkinan besar dugaan, peta baru pembangkit listrik tenaga nuklir kemungkinan besar adalah peta evakuasi 2 arah seperti bendungan atau Layali Grove. Tetapi ada juga kemungkinan kecil bahwa itu adalah peta radial. Jika itu adalah peta radial, ini berarti perencana benar-benar akan melakukan beberapa penyesuaian pada game. Terakhir, kembali ke pertanyaan sebelumnya, mengapa dikatakan pembangkit listrik tenaga nuklir akan menjadi tren nasib Delta Force tahun depan? Sebenarnya saya sudah mengatakannya sejak lama. Pemain game ini tidak hanya memiliki pemain agresif, pemain biasa,
Ada proporsi pemain yang suka menghitung. Dan pemain ini bukan minoritas. Menjaga gameplay inti game tentu penting. Tetapi memenuhi kebutuhan semua jenis pemain juga tidak boleh diabaikan. Peta biasa adalah yang paling ingin dimainkan oleh kebanyakan pemain. Mereka bersedia menghabiskan banyak waktu untuk memainkannya. Bukan peta, seperti penjara yang mengusung nama peta tingkat tinggi. Menerapkan hukum seleksi alam yang sangat ketat. Meskipun saya juga melihat rencana membuat konsesi, merilis penyesuaian untuk penjara. Meskipun masih belum sempurna, saya harap ini akan terus berlanjut di masa depan. Terakhir, saya berharap Delta Force akan lebih banyak berpikir saat merilis peta baru tahun depan. Ini akan dapat mempertahankan lebih banyak pemain,